Gelapnya malam menyelimuti hatiku. Gelapnya malam menghalangi langkahku. Gelapnya malam menghentikanku. Gelapnya malam membuatku terbelenggu. Semua ini tak pernah kuharapkan. Semua ini tak pernah aku impikan. Seakan ayam dalam kandang, seakan burung dalam sangkar. Sampai kapan? Kapan ini akan berakhir? Kapan aku melihat bintang di kegelapan malam? Kapan aku menguak dalam penjara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman malam mingguku tercinta. Apa kabarnya nih? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Dan terus bersemangat buat dengerin nih podcast receh dari aku. Karena malam ini aku hadir untuk menemani malam Rabu kalian. Buat teman-teman yang masih jomblo, tentunya wajib dengerin podcast receh ini. Apalagi yang udah punya pasangan ya kan, harus banget nih dengerin topik kali ini. Dan selalu ingat ya pesan aku, jaga pasangan kalian karena banyak para jomblo di luar sana yang menantikan kalian putus. Oke nih, tak bosan-bosannya aku mau ngingatin teman-teman yang masih dengerin aja dan belum subscribe, silakan di-subscribe sekarang juga ya. Lalu aktifin loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan nih notif dari aku. Dan tentunya like videonya dan share ke teman-teman kalian. Selamat malam Rabu buat kamu yang jodohnya masih abu-abu. Bersama aku Miranti Jodiana, stay tune. Sebenarnya aku bingung sih. Kalau biasanya malam minggu aku biasanya bilang teman malam minggu ya kan. Tapi kalau ini malam Rabu, aku harus bilang apa? Teman malrap? Ya tapi nggak apa-apa lah ya, teman malming aja karena nama channel kita kan teman malming. Jadi nggak apa-apa ya, aku tetap bilang teman malming, oke? Oke, kita kali ini membahas tentang posesif. Apa sih posesif itu? Posesif, kata yang pasti nggak asing lagi di telinga kalian. Dan masih banyak teman-teman malming yang ngerasain pacarnya itu posesif. Apa sih sebenarnya posesif itu? Biasanya ya kan, kalau keinginan untuk memiliki udah biasa ya kan dalam suatu hubungan. Tapi gimana jika rasa ingin memiliki itu berlebihan? Dan membuat seseorang merasa berhak untuk mengatur, membatasi, serta melarang hidup pasangannya. Duh, parah gak sih? Parah banget kalau ada orang yang posesif. Pasti ada ya, pasti ada. Posesif. Orang yang posesif biasanya nih, bahwa pasangannya adalah milik dia seutuhnya. Kalau udah gitu kacau ya kan? Sehingga dia akan melakukan apapun agar tidak kehilangan pasangannya. Posesif ini biasanya lebih dari cemburu. Bisa juga mengarah pada hal yang negatif ya kan. Ia seakan bisa mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasangannya. Dan merasa cemburu saat pasangannya tidak mau ngikutin apa keinginan dia gitu. Apa yang ia katakan, yang ia inginkan, semua itu harus dituruti gitu. Egois gak sih? Egois banget orang yang posesif. Jadi buat teman-teman nih yang masih posesif sama pasangannya, ya udah introspeksi diri aja lah. Kalian tuh udah dewasa loh, jangan kayak gitu ya. Dengan kata lain nih, posesif disebut juga sebagai controlling behavior atau perilaku suka mengatur berlebihan. Sebenarnya cemburu dan posesif berbeda ya, apalagi protektif ya kan, overprotective. Posesif kayak kelanjutan dari rasa cemburu yang berlebihan, nah yang mengarah ke negatif gitu.
kalau masih cemburu doang ya kan, itu masih kayak normal-normal aja ya kan. Atau teman-teman sering bilang cemburu itu tandanya sayang. Sayang. Tapi kalau udah kelewatan cemburuannya, udah posesif ya kan, itu tanda-tanda hubungan yang sudah tidak sehat lagi dan tidak disarankan untuk dilanjutkan ya teman Malmi. Biasanya nih ya, kalian percaya atau nggak percaya, orang yang posesif akan melakukan segala cara untuk mengetahui semua informasi tentang pasangannya. Ya tidak segan-segan kayak ngecek HP kalian, nanyain kalian ke teman-teman, mau tahu akun sosial media teman-teman, dan juga melarang teman-teman buat pergi dengan siapapun kecuali sama dia. Egois nggak tuh? Aku jadi emosi guys. Dan bahkan ya, dia bakal ngikuti kalian secara diam-diam dan bahkan juga mengancam untuk melukai kalian jika kalian nggak mengikuti keinginannya, tidak mengikuti perkataannya gitu. Dan intinya, ia merasa kamu adalah milik dia seutuhnya. Dasar egois kamu, posesif. Nih kenapa dia ngelakuin itu? Dia ngerasa kayak dia ngelarang-larang kamu kayak gitu menunjukkan bahwa dia sayang gitu sama kamu, peduli terhadap kamu. Namun itu tidak benar ya kan? Gak benar banget. Sayang sih sayang, tapi gak gitu juga lah ya kan? Perilaku posesif bukanlah berakar dari rasa sayang sih sebenarnya, tapi melainkan dari rasa takut untuk kehilangan kalian. Nanti kalian ninggalin dia. Jadi ya dia posesif kepada kalian. Jadi karena takut kehilangan kalian loh teman Malming. Terus ada pertanyaan yang sangat digarisbawahi, terus di bold pula. Yaitu gimana sih ciri-ciri pasangan yang posesif? Oke, ini teman Malming, aku akan kasih tahu ke teman-teman gimana ciri-ciri pasangan yang posesif. Tapi sebelumnya buat teman-teman Malming yang punya pasangan yang posesif, sedikit lebih kurang udah tahu ya kan gimana yang pasangan posesif itu. Dan aku cuma mau bilang harap bersabar ya, ini ujian. Tapi kalau kalian nggak sanggup lagi ya silakan pergi cari zona nyaman, zona aman ya. Oke, apa sih ciri-ciri posesif? Ciri yang pertama yaitu pasangan teman-teman mulai menjauhkan teman-teman dari teman. Gimana sih? Gini loh, pasangan kalian mulai menjauhkan kalian dari teman-teman atau kerabat kalian. Ya mungkin awalnya pasangan kalian nih hanya akan menyampaikan bahwa ia ingin perhatian lebih dari kalian. Mungkin dengan nada bercanda, pasangan kalian mungkin sedikit mengeluhkan teman-teman yang menghabiskan waktu lama untuk main-main nih sama teman-teman kalian. Terus nih di lain kesempatan dia ngomong ke kalian kayak gini, aku tuh gak suka ya sama teman kamu tuh lebih milih teman kamu tuh lebih banyak waktu buat teman kamu dan gak punya waktu untuk aku, gak inget lagi sama aku, bla 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 bla. Egois gak tuh? Terus semakin parah nih, dia mulai melarang kalian nih untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman kalian atau kerabat kalian. Pokoknya dia tuh berusaha untuk menjauhkan teman-teman dari orang-orang terdekat kalian. Duh, sedih ya kalau punya pasangan kayak gini. Oke, lanjut nih yang kedua, selalu mengkritisi hal-hal kecil. Aduh, kayak pasangan yang posesif merasa ia berhak mengatur teman-teman. Dimulai dari hal-hal kecil seperti cara berpakaian, cara berbicara, atau bahkan cara makan. Waduh. Ya, orang yang posesif tidak menganggap bahwa pasangannya itu berada dalam posisi yang setara dengan dia. Gitu loh teman Malming. Lanjut yang ketiga, sering memberikan pujian yang bersyarat. Gimana tuh pujian yang bersyarat? Ini adalah salah satu keahlian dari orang yang posesif. Ia akan memuji teman-teman atau mengeluarkan kata-kata yang manis banget.
Namun di balik pujiannya tuh ya, ada tuntutan atau syarat yang perlu dipenuhi tanpa kalian sadari sih. Kayak aku akan semakin sayang sama kamu nih Yang. Ya, kalau kamu bisa turunin dikit lah berat badannya. Atau kayak Yang, kamu itu cantik deh. Coba kalau jerawat kamu nggak ada ya kan. Aduh, sakit banget. Nah, gitulah maksudnya dari pujian yang ada syaratnya. Aduh, kayak ada udang di balik bakwan ya kan. Terus yang selanjutnya apa nih ciri-ciri posesif? Yang keempat, selalu ingin tahu semua hal tentang diri teman-teman secara berlebihan. Kalau pengen tahu, cuma sekedar tahu ya biasa-biasa aja ya kan. Tapi ini udah berlebihan. Atau kayak dia merasa berhak untuk mengetahui segala hal yang berhubungan dengan teman-teman nih. Padahal dalam hubungan yang sehat tidak ada salahnya ya kan jika masih ada hal-hal yang sebaiknya menjadi privasi. Oke, lanjut. Cemburu yang berlebihan ya. Yang kelima, cemburu berlebihan. Seperti yang aku bilang tadi, posesif ini adalah kelanjutan dari cemburu yang berlebihan. Jadi cemburu itu nggak boleh juga ya kan berlebihan. Nggak baik untuk kesehatan kalian. Kesehatan mental kalian. Rasa cemburu yang berlebihan, dia bakalan nunjukin kayak gini nih. Kayak mulai mengintegrasi kalian, menguji, menguntit, atau mengecek ponsel dan akun sosial media kayak yang aku bilang tadi ya kan. Hingga kayak memutus kontak dengan teman-teman kalian. Kalau udah kayak gini, kalian harus waspada banget ya. Waspada sama pasangan kalian. Apalagi jika dia selalu bertanya nih, kamu di mana sekarang Yang? Setiap waktu nanya kayak gitu, apa iya? Terus cemburu yang gak jelas tanpa alasan dan meminta bukti foto saat kalian berada di mana sih? Pap dulu dong Yang, pap. Gitu maksudnya. Oke, lanjut yang keenam, selalu mengancam. Ya kan, orang yang posesif sering ngancam ya kan, sering banget. Kalau misalnya keinginannya tidak dipenuhi, orang yang posesif nih akan mengancam kalian. Ya, dia juga akan melakukan apapun untuk membuat pasangannya nurut nih sama dia. Termasuk mengancam, meninggalkan atau bahkan bunuh diri jika pasangannya tidak menurut. Bahaya ya, posesif bahaya. Oke, lanjut. Yang ketujuh, selalu mengontrol. Nah, sama kayak tadi ya kan, orang yang posesif pasti ngontrol karena dia takut kehilangan kalian loh, gitu. Oke, terus lanjut yang ke-8, emosinya tidak stabil. Gimana tuh? Mood swing banget ya kan? Ya kan? Setuju nggak tuh? Setuju ya? Nih gengs, dari ciri-ciri tadi miris ya kalau misalnya kalian punya sifat yang posesif. Yang posesif ini justru berpotensi loh menghancurkan suatu hubungan. Posesif yang berlebihan akan membuat hubungan tentu tidak nyaman ya kan? Setuju gak? Setuju kan? Setuju lah ya. Nah, dari ciri-ciri tadi itu ada gak salah satu yang terdapat pada pasangan kalian nih teman Melmi? Aku yakin sih salah satunya pasti ada. Kalau misalnya ada nih, terus kalian bilang, aku nih harus bagaimana sih biar pacar aku nih gak posesif? Aduh, coba nih teman-teman cari tahu dulu kenapa bisa pasangan kalian kayak gitu. Nah, biasanya nih penyebab pasangan posesif itu mungkin kayak dia kurang percaya diri. Misalnya karena dari kondisi fisiknya, keterbatasan ekonomi, dan hal-hal yang lain yang menjadikan dia tidak percaya diri gitu. Mungkin penyebab yang lain, yang kedua, memiliki pengalaman yang menyakitkan. Asli, ini adalah penyebab yang utama banget sih kalau menurut aku. Karena biasanya orang yang posesif pasti biasanya memiliki pengalaman yang menyakitkan, atau disakiti, atau dikhianati ya kan, oleh seseorang yang sangat dicintainya. Sehingga nih dari masalah itu pasangan kalian kayak
gak percayaan aja gitu sama seseorang dan menimbulkan posesif kepada pasangan selanjutnya karena dari masa lalunya yang kelam. Aduh. Terus yang ketiga mungkin penyebabnya dia sedang bermain di belakang kalian atau sedang selingkuh. Nah, kenapa ini dijadikan alasan untuk posesif? Karena dia tidak mau teman-teman nih melakukan hal yang sama kayak dia. Jadi mereka lebih posesif ke kalian biar kalian gak sama kayak dia, gak selingkuh juga gitu maksudnya. Egois banget sih, posesif. Yang keempat mungkin overthinking ya. Kayak berpikir yang berlebihan dan negatif kepada teman-teman nih. Dan memikirkan terlalu jauh sih, sehingga dia merasa takut dan menjadi posesif kepada kalian. Yang terakhir nih mungkin menurut aku ya penyebabnya merasakan hadirnya orang ketiga. Misalnya kayak kalian berubah nih sikap kalian ke dia. Terus dia kayak ngerasa, duh pacar aku nih apa udah punya orang ketiga atau gimana sih. Nah dari situ tuh dia kayak mulai deh posesif sama kalian, nanyain kalian, ngecek sosmed kalian ya kan. Waduh parah ya kan, parah banget kalau udah posesif. Jadi sekali lagi aku bilang jangan posesif gengs kepada pasangan kalian. Cemburu boleh tapi jangan berlebihan dan jangan posesif ya. Oke nih teman Malming, aku juga mau kasih tips sedikit buat teman Malming gimana cara menghadapi pasangan yang posesif ya. Yang pertama yang pastinya ya kalian harus sabar kuncinya. Kalian harus sabar. Kalau kalian udah nerima dia sebagai pacar kalian, pasangan kalian, ya kalian harus menerima kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua mungkin kalian bisa membicarakannya kepada pasangan kalian. Kalian nih harus mulai melakukan langkah awal dengan memahami pasangan kalian. Maka kayak kalian harus ajak dia ngomong baik-baik, bicaraan baik-baik, bahwa kalian tuh sebenarnya sayang banget loh sama dia gitu ya. Aduh, aku bukan menggurui kalian ya, aku cuman kayak mau ngasih tips aja atau tentang posesif ini gimana ya. Yang kedua, tunjukin kasih sayang kalian kepada pasangan kalian dari tindakan. Kalian bisa kayak nunjukin bahwa aku tuh sebenarnya sayang banget sama kamu loh, dengan bukti dari tindakan yang kalian lakukan, bukan dari cuma ngomong yang aku tuh sayang sama kamu. Enggak dari cuma omongan, tapi dari tindakan dan bukti bahwa dia bisa percaya bahwa kamu benar-benar sayang nih sama dia ya. Terus yang ketiga, libatkan pasangan kalian dalam hal apapun. Kalian coba deh perlahan-lahan buat libatin dia gitu. Contohnya kayak kamu nih mau pergi sama teman-teman, terus tidaknya kalian kayak basa-basi nih sama dia, yang kamu mau ikut nggak? Kalau ikut ayo, aku nih mau ngumpul nih sama teman-teman. Nah kayak gitu, coba deh libatin dia ya. Ya udah itu aja sih. 3 tips dari aku gimana cara menghadapi pasangan yang posesif. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf ya gengs. Hingga akhirnya kita berada di penghujung podcast malam Rabu ini ya teman Malming. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih ke teman Malming, gimana menurut kalian tentang pasangan yang posesif? Teman-teman boleh banget komen di bawah ya, gimana menurut kalian pasangan yang posesif itu. Dan semoga nih setelah teman-teman mendengar podcast ini, pasangan kalian atau kaliannya sendiri yang posesif dan gak posesif lagi ya, kalian cukup jadi pasangan yang menyenangkan, tidak membosankan, dan memberikan kenyamanan buat pasangan kalian. Yakin deh mereka akan stay sama kalian terus ya. So be yourself and love yourself ya. Buat teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Aktifin loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan notif dari aku. Ambil positifnya dan buang negatifnya. See you.